Haddatsana Hisam ibnu Ammarin haddatsana Sufyan ani Zuhri an Abi Umamata bni Sahli bni Hunaifin. Qala berkata Abi Umamah, maro lewat sopo Amir bin Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah, bi Sahli bni Hunaifin, ketemu dengan Sahal bin Hunayf. Jadi Sahal bin Hunayf ini bapaknya Abi Umamah. Nah, Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf ini sebenarnya sahabat baik. Jadi bukan musuh. Di hadis sebelumnya kan kita sudah jelaskan bahwa ain itu ada dua kemungkinan. Pertama dari orang yang dengki, yang kedua dari orang yang terlalu takjub dan tidak mendoakan barokah. Nah, dalam hadis ini adalah ain yang disebabkan oleh orang yang terlalu takjub. Jadi bukan dari orang yang benci, bukan orang iri, bukan. Jadi ain yang disebabkan oleh temannya sendiri. Yang disebabkan oleh temannya sendiri. Wahwa dan utawi Sahal bin Hunayf iku yang tasilu sedang mandi dia. Nah, mandi di zaman dulu tidak sama dengan mandi zaman sekarang, ada toiletnya rapet, tertutup gitu. Kalau zaman dulu yes, paling ya di pinggir kali atau di pinggir apa gitu. Jadi yang ketutup itu hanya auratnya saja, badannya atau apanya itu ya masih kelihatan. Faqala maka berkata dia Amir bin Rabi'ah, lam aro tidak pernah melihat aku kal yaumi seperti hari ini. Jadi saklawase urip, jadi sepanjang hidup ya, aku tidak pernah melihat pemandangan indah seperti hari ini. Ya, ini kan Sahal bin Hunayf ini kulitnya bagus, orangnya ganteng, kulitnya bagus. Ya, jadi selawase urip ya, sepanjang hidup aku ndak pernah melihat kulit yang sebagus kulitmu. Kulitmu bagus sekali. Wala dan tidak jilda mukhabba'atin, kulitnya wanita yang dipingit atau gadis yang dipingit. Jadi gadis yang dipingit ini ya biasanya anaknya orang kaya. Orang kaya itu biasanya istrinya cantik. Umpama punya anak, anaknya ya cantik kan gitu kan. Ya, terus dipingit. Nah, bukan gadis yang suka keluyuran kemana-mana, kulitnya jadi hitam itu ya enggak. Jadi artinya kulitmu itu indah, mengalahkan, saking indahnya itu mengalahkan kulitnya gadis pingitan. Ya, gadis pingitan ini kan biasanya kalau orang Jawa sebelum dinikahkan itu kan dipingit dulu. Jadi dipingit itu ya dikurung di rumah, di kamar, tidak boleh kemana-mana. Jadi dipuji seperti itu. Fama labisa maka tidak lama. An lubito jika dirobohkan atau dijatuhkan atau tersungkur jatuh sopo bihi Sahal bin Hunayf. Nah, setelah dipuji oleh temannya Amir bin Rabi'ah, Sahal bin Hunayf ini roboh jatuh.
gitu ya. Nah, kasus ain ini ya juga bisa menimpa anak-anak kecil itu. Anak kecil itu kan ya lucu, menggemaskan, ya, imut atau gimana, terus dipuji oleh omnya atau tantenya atau tetangganya. Nah, terus tidak lama kemudian apa, demam, ya. Terus kalau yang lebih parah ya kejang-kejang. Nah, itu kena penyakit ain. Sama dengan ini kasusnya Sahel yang roboh tersungkur habis dipuji oleh Amir bin Robi'ah. Fa'utiya maka didatangkan sopo bihi Sahel an-nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Sahel tersungkur gitu kan, ya, terus dibawa kepada Nabi. Nah, ini kenapa ini tadi asalnya sehat walafiat, tidak apa-apa, ya bisa keluyuran kemana-mana, bisa mandi juga, tahu-tahu pingsan, roboh. Pakilah maka dikatakan lahu kepada Nabi, adrik menyusullah engkau Nabi sahlan pada Sahel sorian yang dalam keadaan roboh. Nabi tolong jenengan temui Sahel, sekarang dia jatuh roboh, tidak bisa apa-apa Nabi. Itu. Terus Nabi menemui Sahel itu. Qala berkata siapa Nabi? Bersabda siapa Nabi? Man barang siapa tatahimuna yang berprasangka atau mencurigai kalian bihi terhadap man. Jadi ya. Jadi dalam mencari siapa yang menyebabkan ain, memang semuanya atas dasar ini tatahimuna bihi, ya, bihi terhadap man. Ini siapa yang kira-kira kalian curigai yang menyebabkan Sahel bin Hunayf roboh kena ain gitu. Jadi kalau jenengan misalnya dicurigai atau gimana, ya minta keriduannya, jangan sakit hati, ya, jangan sakit hati. Jadi bukan untuk dihukum, bukan, tapi untuk menyelamatkan nyawa orang yang kena ain itu loh, ya. Jadi memang untuk mencari siapa kira-kira yang menyebabkan ain itu ya atas dasar kecurigaan memang. Jadi bukan atas dasar 100% Anda itu ya bukan. Ya, cuma kalau Anda pas disangka yang menimpakan ain ya ridho saja, ya sudah. Kalau misalkan nanti diminta air wudhunya ya dikasih saja gitu. Ya, jadi enggak usah sakit hati, enggak usah marah terus nuduh yang enggak. Ya. Jadi karena ini prioritasnya adalah nyawa. Ya, ini soal nyawa seseorang yang kena ain itu. Ya. Loh, Nabi sendiri kan ini kan mengatakan mantatahimu nabi, siapa yang kira-kira kalian duga, kalian curigai menimpakan ain kan. Nabi juga enggak apa punya dasar yang kuat kan gitu kan. Ya, Nabi ya cuma kira-kira sopo. Nah, namanya kira-kira atau kecurigaan itu kan kadang tepat, kadang tidak tepat. Ya. Nah, nanti kalau sudah diobati dengan air wudhu jenengan kok sembuh, nah berarti
yang menyebabkan ain ya jenengan. Lah kalau tidak sembuh ya berarti bukan jenengan kan gitu kan. Berarti bukan Anda. Lalu berkata mereka para sahabat, Amiro benar Robi'ah, Amir bin Robi'ah. Artinya anu nabi yang kami curigai menyebabkan Sahal bin Hunayf kena ain itu Amir bin Robi'ah nabi. Ya, itu sebabnya tadi kayaknya dia muji-muji kulitnya Sahal bin Hunayf gitu. Qala bersabda siapa nabi? Qala bersabda siapa nabi? Alama atas dasar apa? Yaktulu membunuh sopo ahadukum salah seorang kalian akhohu pada saudaranya. Dari lafat alama yaktulu ahadukum akhoh ini akibat terburuk, resiko terburuk dari kena penyakit ain itu ya kematian betul soalnya. Ya. Jadi bukan hanya sakit, panas, demam itu tidak. Nah, Nabi mengatakan atas dasar apa salah satu di antara kalian tega membunuh saudaranya sendiri. Ya dengan memuji itu. Ya, dengan memuji itu. Ya. Ini ya bukan musuh wong antara Amir bin Robi'ah dan Sahal bin Hunayf ini wong teman dekat. Idza ro'a ketika melihat sapa ahadukum salah seorang kalian min akhihi dari saudaranya ahadukum melihat ma pada apa-apa yuk jibuhu yang menyenangkan, yang mengagumkan opo mahu pada ahadukum fal yad'u maka semoga mendoakan dia ahadukum lahu untuk saudaranya bil barokati dengan doa barokah. Nah, ini jadi kelihatannya sederhana, muga-muga Allah paring barokah, gitu kan? Sederhana, semoga-moga barokah. Sederhana, tapi itu eh, mencegah bahaya yang luar biasa. Jadi ketika salah satu kalian melihat dari saudaranya sesuatu yang menakjubkan, menyenangkan, maka supaya dia mendoakan barokah kepada saudaranya tersebut. Entah dari unsur gantengnya, cantiknya, mungkin badannya yang bagus, mungkin kaya, mungkin pinter, gitu. Ya, itu supaya didoakan barokah. Tuh, itu pencegahannya. Itu pencegahannya seperti itu. Tumada'a kemudian meminta siapa Nabi bimain pada air. Nabi minta air untuk proses pengobatan Sahal bin Hunayf ini. Pak Amaro maka perintah siapa Nabi Amiron pada Amir an yatawaddoa agar dia berwudu. Ya, dia berwudu. Cuma di sini wudunya ya agak berbeda dengan wudu-wudu untuk sholat itu. Jadi kalau di dalam sarahnya ya, Qala An-Nawawi wasfu wudu il ain indal ulama an yu'ta bi qadahi ma'in. Jadi sifat wudu untuk pengobatan penyakit ain menurut para ulama ya, itu adalah didatangkan satu wadah air. Wala yudha'ul qadahu alal ard. Lah wadahnya tidak ditaruh di atas tanah langsung. Jadi mungkin ya ditaruh di atas kursi atau ditaruh di atas meja itu. Ya.
Faghosala maka membasuh siapa amir wajahu pada wajahnya. Ya, membasuh wajahnya ini ya termasuk kumur dulu. Jadi kumur lah airnya jangan dibuang, tapi dimasukkan ke wadahnya itu lagi. Jadi satu wadah, wadahnya tidak boleh ada di atas tanah, mungkin ditaruh di atas kursi atau meja atau apa gitu. Nah, kumur, kemudian kumurannya itu dimasukkan ke wadahnya lagi. Kemudian faghosala wajhah, maka membasuh dia amir wajahu pada wajahnya. Terus basuh wajah ya seperti wudhu untuk sholat itu. Lah nanti airnya biar netes lagi ke wadahnya. Intinya airnya tidak dibuang. Wayadaihi dan dua tangannya kiri kanan ilal mirfako ini sampai dua siku. Ya, sampai dua siku. Waruk bataihi dan dua lututnya amir. Ya. Wada khilata izarihi dan bagian dalam pakaiannya amir. Jadi kalau kaki ini dari telapak kaki ya diusap sampai lutut sampai lebih dalam lagi ya sampai lebih dalam lagi. Nah, airnya juga tidak dibuang. Wa amarohu dan perintah siapa nabi hu pada amir an yasuba jika menuangkan siapa amir alaihi atas sahel. Ya, terus dituangkan atas sahel. Qala berkata sopo Sofyan. Qala berkata sopo Ma'mar ani Zuhri. Lafadznya wa amarohu dan perintah siapa nabi hu pada amir an yakfa'a jika menuangkan siapa amir al inak pada wadah min kholfihi dari bagian belakangnya sahel. Jadi dituangkan bagian belakang sini ya. Nah, terus airnya ya diratakan ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu insya Allah kalau memang kena ain betul sembuh. Terus yang diduga menimpakan ain ya tepat ya sembuh. Kalau tidak tepat ya tidak sembuh. Dan karena pengobatannya berdasarkan ini man tattahimu nabihi. Siapa kira-kira yang kalian curigai ini. Ini salah satu cara penanganan orang yang kena ain atau kena sawan. Kalau penanganan kedua ya diruqyah. Diruqyah. Kalau diruqyah ya nanti di hadis-hadis berikutnya insya Allah.